skizofrenia itu adik saya yang paling kecil. Jadi udah berobat dari 2019. Udah begitu berobat sekitar 6 bulan deh, langsung perubahannya tuh drastis sih saya bilang. Jadi kalau menurut saya, tadinya kan nggak mau gini, terus nggak tidur tuh kalau malam, nyanyi, main gitar, gambar gitu. Terus setelah minum obat itu 6 bulan udah langsung bagus, mau mandi, udah bisa dikasih tahu lagi, ini nggak boleh, harus begini gitu. Jadi terus cuma ya gitu, minum obat juga udah setelah berapa lama ya. Kebetulan waktu itu saya mau ke Jogja. Saya ke Jogja 4 hari. Jadi saya pas ke Jogja itu saya latih dia minum obat sendiri. Cuma sebelumnya saya udah ngasih tahu ini obat ini sama kayak orang darah tinggi, orang kencing manis, kan mereka juga minum obat rutin tuh, sama kayak penyakit lu gitu. Penyakit lu juga gitu harus minum obat. Terus kan saya kasih ilustrasi nih, apa tuh? Ada gambar otak, kan ada itu gambar otak yang cabang-cabang itu. Terus saya ajarin ini, kalau lu mau minum obat ini, nanti otak lu itu cabangnya stop, nggak berhenti bercabang, berhenti bertumbuh. Jadi lu harus minum obat ini supaya otak lu tuh cabang-cabangnya tetap utuh, tetap bertumbuh. Nah, saya kasih ilustrasi kayak gitu, jadi dia mau tuh minum obat, ya pakai disuruh, tapi saya sediain di meja makan gitu, piring kecil, ini obat pagi, siang, malam. Nah pas saya ke Jogja itu, saya tulisin di itunya plastik resep obatnya, ini malam, pagi, siang, ini obatnya apa sih, pokoknya tulisin lah di plastiknya gitu. Udah tahu Pak, jadi minum obat udah ngerti sendiri lah. Terus di rumah ya saya suruh nyapu, ngepel, habis makan cuci piring sendiri, terus masak nasi dia yang masak nasi. Jadi targetnya mungkin kata dokter, ya udahlah kita lanjutkan aja lah, stabil aja udah bagus gitu. Yang penting kesadaran minum obat, dia bisa berfungsi, punya fungsi peran sosial di dalam keluarganya itu udah bagus. Skizofrenia itu penyakit yang sangat dahsyat. Di Amerika kalau orang lulusan Harvard bisa sampai jadi gelandang di jalan, padahal Harvard nomor 1 di seluruh dunia. Ya, udah S3 segala jadi gelandang di jalan. Karena itu bisa stabil aja itu udah bagus. Dia tahu bahwa di rumah ini ada aturan gitu. Itu kalau dia nggak mau minum obat pasti rawat inap gitu. Jadi tuh ada efek ini juga, efek pendidikannya juga di situ buat dia. Nah, dan untuk menyadarkan bahwa dia memang harus minum obat rutin. Tapi kalau kita yang tidak tegas, ya itu yang diinginkan oleh si pasien. Karena defense mekanismenya dia seperti bayi lagi, gitu loh. Karena kalau bayi ya mau pipis nih, mau pup atau lapar, ngapain dia? Nangis. Kalau kita diemin, kira-kira dia bakal berhenti nggak? Nggak, dia nangis terus. Kalau berhenti dia sakit, kalau nggak mati gitu. Karena ujung-ujungnya kena imbas siapa? Kan kita juga repot. Akhirnya kalau dia sakit atau sampai mati, kita yang harus turun tangan. Benar nggak? Jadi daripada nunggu dia nangis lama-lama sampai nangis kejer, ya kita yang harus tegas gitu. Nah, ada cara lain itu untuk pasien skizofrenia, ada cara lain. Kalau cara-cara persuasif udah nggak bisa, langsung tindak lanjuti. Sebelumnya kayak anxiety lah ngerasanya karena nggak punya kerjaan, tapi pas sudah punya kerjaan jadi bingung lagi, terus takut. Pertama takut nggak bisa ngejalanin tugasnya, terus takut nanti kedepannya kayak gimana, meskipun saya tahu tuh pekerjaan sementara, kontrak per project 6 bulan, jadi kayak ngerasanya kayak tetap apa ya, kayak nggak punya kepastian hidup gitu.
Waktu bingung ya. Bingung, sering bingung, terus cemas karena nggak tahu nanti bakal bisa ngejalaninnya atau enggak. Dan untuk saat ini kan proyeknya mungkin belum jalan, jadi cuma baca-baca dokumen terkait proyek, terus jadi kayak selebihnya longgar gitu waktunya. Tapi takutnya pas kedepannya tuh jadi bisa nggak ngejalanin tugasnya sama kerja. Terus juga saya kerja bareng dokter, terus gimana ngejalanin ritmenya bareng mereka, karena kan saya belum pernah ngejalanin kayak proyek penelitian seperti tersebut. Jadi bingung juga, dan ini lebih sering kayak bakal lebih sering nanganin kayak pasien gitu, ngawasin pasien, terus nanti berkolaborasi dengan pasien buat penelitiannya. Tadi dari soal obat gitu ya, ngambil obatnya bisa diwakilin ya kan, dia diaksa. Oke. Tapi kalau misalnya psikoterapinya gitu sih menurutku sih nggak masalah gitu, bilang aja kalau saya memang ada jadwal psikoterapi. Kenapa? Karena satu, ini kan tadi benar kata Imara, kata Aris juga, ini kan mereka dokter-dokter udah paham lah gitu. Kecuali misalnya kita kerja di misalnya di Kemhan gitu, mungkin agak sulit untuk minta izinnya, kita ragu-ragu gitu nih, izin nggak gitu. Selama ini gimana kalau Siska konsul? Kalau saya konsul sih baik-baik aja, mereka ngerti gitu. Kalau sebelumnya saya karena saya udah pernah kambuh di kantor, jadi mereka udah tahu. Ya kalau psikoterapi kan sama psikolog nggak apa-apa lah gitu, menurutku sih nggak apa-apa gitu. Kalau memang itu yang dibutuhkan, maksudnya buat Dewi butuh psikoterapi itu, jadwal psikoterapi itu setiap bulan dengan psikolog sih nggak masalah gitu. Cuman kan kalau obat mungkin ya kalau bisa diwakilin ya diwakilin aja, nggak apa-apa sih gitu. Nama saya Nadira Imara, bisa dipanggil Imara. Rumahnya di dekat sini, Jalan Buluh. Udah gitu aja. Terus apa? Tujuannya datang ke sini sih awalnya mau tahu ya, cari temen gitu, kayak apa sih orang-orang yang ngalamin pengalamannya sama kayak saya gitu. Terus lama-lama pas udah datang sekali, ini kan 2 kali datang, lebih ke pas sekarang nih datangnya sekarang itu tuh kayak mau ngambil pelajaran aja sih dari teman-teman, mau lebih memotivasi diri gitu. Soalnya kalau misalnya kita ngejalanin apa-apa sendirian kan gak enak gitu, kita butuh teman untuk ngobrol gitu tentang perjuangan kita yang sama gitu. Pertama sih soal ini ya, soal motivasi, terutama dari Kak Yuda tadi, itu tuh memotivasi banget ya, karena kan sebagai orang yang skizo untuk mendapatkan hal yang kita mau lakuin tuh susah gitu. Kita tuh selalu terjebak dalam melamun yang kayak gak jelas gitu mau ngapain gitu. Terus ada hal pertama yang saya dapat tuh, ternyata tuh untuk maju tuh kita harus dapat wake up call gitu loh. Nah itu sih yang hari ini hal paling besar yang saya pelajarin, itu sih wake up call. Hal yang paling ingat tadi apa tadi? Tadi sih gak tau kenapa Kak saya kayak manggil mulu Imara gimana itu sih yang paling diingat. Jadinya kayak agak kaget gitu, ternyata padahal Imara baru datang sekali kemarin, terus datang kedua ini udah dikenal gitu sih. Nah, kira-kira menurut kakak itu apa sih yang perlu diperbaiki? Mungkin ini ya kan fasilitatornya baru Kak Kiki nih yang lancar gitu ya, mungkin nanti kedepannya ada fasilitator lain, kan tadi katanya Kak Aris juga udah belajar gitu, pengennya sih gitu, jadinya ada ilmu baru lagi gitu loh yang lebih digali gitu dari fasilitator yang baru gitu. Kira-kira ada pesan nggak? Pesannya jangan menyerah, jangan bersedih, jalanin aja dulu semuanya, minum obat yang rutin gitu. Nanti suatu saat pasti ada wake up call sendiri di mana kita tuh akan bangkit dan bisa mengejar cita-cita yang kita inginkan gitu. Jadi sabar, minum obat, nanti pasti ada waktunya.
Aku Novia, kerjanya di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBHM. Karena di sini tujuan awalnya kan apa sih? Kalau tujuannya, jadi saat ini LBHM sedang ada kerjasama dengan KPSI di proyek pendokumentasian sistem dukungan dalam pengambilan keputusan bagi orang dengan disabilitas psikososial atau mental. Jadi karena kami kerjasama dan biar aku lebih paham begitu tentang orang dengan disabilitas psikososial khususnya teman-teman ODS, aku hadir hari ini di peer support hanya sebagai observer. Kalau dari kakak nih, dapat pelajaran apa aja sih dari observan tadi? Pelajarannya mungkin dua hal ya. Yang pertama, lebih dapat memahami lagi tentang teman-teman disabilitas, orang dengan skizofrenia gitu, karena mungkin bisa jadi hal yang selama ini nggak terfikirkan, ternyata apa yang dirasakan oleh orang dengan skizofrenia itu bisa menjadi hal yang berat gitu. Yang kedua, dari situasi yang teman-teman ceritakan tadi, ternyata perlu ke depan agar kebijakan-kebijakan di Indonesia ini bisa mempertimbangkan kebutuhan dari teman-teman disabilitas psikososial, khususnya teman-teman skizofrenia. Misalkan tadi di pekerjaan gitu kan, ada yang khawatir nanti kalau misalkan sering izin atau sering cuti, khawatir kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, hal yang kayak itu ke depan perlu untuk kita dorong agar pekerjaan juga inklusif terhadap teman-teman disabilitas. Hal yang paling diingat, ternyata forum sharing yang seperti ini tuh sangat membantu teman-teman dengan skizofrenia gitu. Kayak misalkan ketika mereka mendapatkan efek obat yang kurang nyaman, ternyata dari teman-teman lain yang udah pernah punya pengalaman bisa memberikan saran gitu, termasuk dalam untuk mengisi kegiatan-kegiatan sehari-harinya gitu. Apa sih yang perlu diperbaiki dari karena baru hadir pertama kali, jadinya belum bisa melihat perbedaan gitu. Tapi mungkin ini konteksnya bukan kayak harapan atau ya harapan kedepannya, semoga peer support ini bisa terus berkembang dan lebih banyak teman-teman di luar sana yang sekiranya membutuhkan peer support ini dapat mengetahui informasinya dan dapat bergabung. Akhir kak, kakak ada pesan nggak untuk mungkin untuk teman-teman dengan skizofrenia, terima kasih sudah bertahan sampai hari ini di tengah lingkungan yang mungkin masih banyak yang belum inklusif dan mendukung bagi teman-teman gitu. Tapi dengan bertahannya teman-teman, semoga ke depan situasi lingkungan di sekitar kita bisa lebih baik terhadap teman-teman skizofrenia.